Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut mata kuliah kita yaitu akuntansi biaya. Sebelumnya kita udah pernah belajar bahan baku, tenaga kerja langsung. Sekarang kita masuk akuntansi biaya overhead pabrik. Akuntansi biaya overhead pabrik. Ini akuntansi. Jadi maksudnya biaya pabrikasi itu kan dia terdiri dari 3 unsur ya. Pertama bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung, kemudian overhead. Overhead ini bisa dari bahan baku, juga bisa dari tenaga kerja langsung. Jadi maksudnya dia susah dipilah-pilah ya, maka dia masuk ke dalam overhead ya. Ini kita teori dulu ya, teorinya gini katakannya. Untuk membuat produk dalam perusahaan manufaktur membutuhkan komponen, salah satu adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik disingkat BOP. Jadi nanti kita singkatannya BOP ya, biaya overhead pabrik. Disingkat BOP, biaya produksi yang tidak langsung dapat dirasakan pada produk. BOP merupakan biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung ya. Contoh biaya BOP adalah biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan semua biaya-biaya produksi lainnya yang tidak dapat dengan mudah diidentifikasikan maupun dibebankan langsung pada produk, misalnya sewa, pajak, asuransi, depresiasi, penerangan, tenaga listrik yang digunakan untuk fasilitas produksi. Jadi kalau kita nanti kira-kira begini ya, kalau ini dia gini, ini pabrik ya, di sini umpama ada mesin gitu, mesin ya, kemudian ada tenaga kerja ya, tenaga kerja langsung ya, tenaga kerja langsung. Kemudian mesin ini kan digunakan pakai listrik ya, mungkin ada listriknya ya, ada gardu listrik gitu ya. Ini listrik. Maka yang namanya listrik ini adalah biaya overhead pabrik ya. Kemudian nanti di sini ada penerangan ya. Penerangan ini semua masuk biaya overhead pabrik. Kemudian gedung ini ada disusut ya, gedung ini kan gedung ini kan ada penyusutannya ya. Penyusutannya ini masuk dalam biaya overhead pabrik. Kemudian diasuransikan ya, ada asuransi lagi sini ya, asuransi ini ya, asuransi baik yang bekerja di sini ya, baik asuransi mesinnya sendiri maupun asuransi gedungnya ini juga termasuk di dalam biaya overhead pabrik ya. Kemudian berikutnya definisi dan tujuan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi di luar komponen ini semua masuk dalam biaya overhead pabrik. Dengan kata lain, semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan terdiri dari biaya bahan tak langsung, biaya tenaga kerja tak langsung, dan biaya produksi lainnya yang tidak secara mudah dapat ditelusuri secara langsung pada proses produksi. Jadi maksudnya ada tenaga kerja di sini ya, ini tenaga kerja kita langsung di sini. Tapi di sini juga ada namanya mandor ya, ini mandor yang mengawasin pekerjaan ini. Maka mandor ini juga termasuk biaya overhead pabrik ya, karena dia tidak langsung masuk di dalam lingkaran gini deh. Yang bekerja di sini kan nanti kan ada bahan baku, ini kan langsungnya ini bahan baku gitu.
Ini bahan baku, ini tenaga kerja, gitu deh nanti ya. Ini tenaga kerja langsung, gitu deh nanti. Jadi semua ya, ini mandor tadi, ini tenaga kerja tidak langsung, Jadi perlu diidentifikasi, gitu deh nanti ya. Perlu diidentifikasi. BOP ini atau biaya overhead pabrik ini sering juga disebut sebagai biaya produksi tidak langsung karena tidak dapat langsung dibebankan ke dalam suatu produk, tidak dapat langsung ya, maka dikumpulkan namanya dalam biaya overhead. Tujuan penyusunan biaya overhead pabrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien dan efektif. Kemudian yang kedua, dapat menentukan harga pokok produk secara lebih cepat. Ketiga, dapat mengetahui alokasi biaya overhead pabrik sesuai dengan departemen tempat biaya dibebankan. Kemudian yang keempat, untuk alat mengawasi BOP. Jadi maksudnya gini ya, biaya overhead pabrik ini ada nanti sebelum, jadi kalau mama kita ada pekerjaan pemesanan ya, ada memesan barang, kita kan belum tahu ini ya berapa biaya overheadnya. Mungkin tenaga kerjanya kita udah tahu ya langsung, bahan baku kita langsung, tetapi biaya overheadnya ini ya, yang mandor, yang mengawasi, bahan baku, bahan penolong, ini semuanya kita nggak tahu ya. Maka perlu namanya kayak ditaksir, atau dalam bahasa nanti di sini namanya dianggarkan dulu. Kalau nggak nanti kita repot ya, nggak mau waktu nanti ada pemesanan kan belum kejadian ini. Ya, ada orang pesan barang sama kita kan belum kejadian, udah kita nego harga baru kita jalankan, ternyata nanti ada biaya-biaya yang di luar kontrol ini ya. Makanya perlu ada pengawasan terhadap biaya overhead pabrik ini, kira-kira apa aja item-item yang muncul nanti, baru kita bisa menentukan harga jualnya berarti sekian ya. Ingat ya, ini belum realisasi ya, belum realisasi. Kemudian berikutnya, penggolongan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dapat digolongkan dalam 3 kelompok. Yang pertama, penggolongan biaya overhead pabrik menurut jenis ya. Ini ya. Ini menurut jenis. Jadi menurut jenis ya, biaya produksi yang termasuk dalam biaya overhead pabrik dikelompokkan menurut jenisnya sebagai berikut. Ya. Jadi kan tadi kita udah cerita ya, ini kan yang di luar bahan baku sampai di luar tenaga kerja langsung. Ini di sini dan nanti biaya overheadnya itu. Ya. Yang pertama, biaya bahan penolong adalah biaya bahan yang bukan utama. Misalnya perusahaan furniture yang termasuk bahan penolong adalah paku. Ya. Jadi kalau ini tadi bahan bakunya adalah umpama papan, ya, bahan penolongnya adalah paku, mungkin bahan lainnya adalah kunci, mungkin pernis, ya. Ini overhead, ya, untuk mengilatkan meja ini overhead semua, ya. Yang bahan baku langsungnya adalah papannya ini sama balok-baloknya itu dia yang langsung, ya. Kemudian yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya tenaga kerja yang tidak langsung berhubungan dengan produk yang dibuat, misalnya pengawas pabrik. Tadi kita udah cerita di sini, pengawas pabrik inilah dia mandor ya. Pengawas pabrik. Ya kalau mandor dia tuh ngawasin ini ya, pengawas pabrik. Kalau ini mungkin pengawas pabriknya di luar ya. Di luar sini untuk jaga ini. Atau mandornya mungkin ada di dalam sini ya, umpama ada mengontrol pekerjaan mereka ini, gitu nanti. Kemudian yang ketiga, biaya reparasi dan pemeliharaan adalah biaya perbaikan dan pemeliharaan mesin dan gedung. Tadi kita cerita di sini mesin ya, umpama mesin ini dia rusak ya, kan ada biaya pemeliharaan. Nah, pemeliharaan umpama olinya, mungkin ada ganti busi, ganti apa ya. Ini semua namanya biaya overhead ya. Mesin tadi ya, biaya oli umpama tadi ya, dan gedung ya, gedung ini umpama nanti entah atapnya bocor ya, atau ada macam-macam lainnya, ini semua masuk dalam overhead.
Jadi overhead itu banyak ya, overhead. Cuman yang perlu kita mengidentifikasinya, yang mana ini maksudnya, supaya kita nanti jangan keliru dalam menentukan harga jual. Harga jual ini kan bisa pesanan ya. Kalau pesanan kan seketika itu harus kita putuskan ya. Tapi kalau kita jual dan jadi barang jadi kan kita bisa hitung melalui laba rugi, melalui itu ya. Kemudian yang keempat, biaya penyusunan aktiva adalah biaya penyusunan dari aktiva tetap kecuali tanah. Penyusunan aktiva tetap ini, mesin ini aktiva tetap ya. Nanti ini disusutkan. Macam mana metodenya? Itulah yang pernah kita pelajarin ya. Ada metodenya, ada mau gunakan straight line, double declining balance ya, apakah mau berdasarkan jam kerja mesin, semua bisa. Kemudian gedung ini kan harus disusutkan ya. Berapa tahun gedung ini mau digunakan ya? Mau digunakan 10 tahun, 5 tahun ya, tergantung lihat gedungnya, bentuknya macam mana ya. Nanti ini kalau di dalam akuntansi dia masuk dalam kebijakan akuntansi atau kebijakan manajemen dalam menentukan gedung ini mau dia bikin 10 tahun, 20 tahun ya. Nah, nanti ada perbedaannya kalau nanti dengan pajak udah ditetapkan kalau gedung 20 tahun ya. Kita mau 30 tahun juga bisa, silakan ya. Nanti pada akhir ceritanya nanti ada namanya biaya koreksi laba rugi fiskal negatif positif. Itu dia. Kemudian yang kelima, biaya asuransi adalah biaya untuk menjamin keamanan atau menanggulangi risiko yang terjadi pada perusahaan, misalnya keamanan gedung, mesin, biaya asuransi karyawan. Jadi umpama kalau terbakar, yang terbakar ini kan itemnya ini kan ada dua, ada gedung, ada mesin, gitu dia nanti. Jadi kalau kita nanti lihat neraca gini, ini neraca, ini nanti kan dia aktiva tetap. Ini umpama kalau ini tanah dia tidak termasuk, baru gedung, baru mesin-mesin. Ini kan didepresiasi ya, disusutkan ya, ini disusutkan atau depresiasi gini dan nanti ya. Ini kemudian asuransi ya, kita kan ada orang di dalamnya ini tadi ya, ada yang kerja langsung di sini, ada yang mandor ya. Ini kan harus diasuransikan orangnya. Gedung ini juga pun harus diasuransikan, orangnya pun harus diasuransikan. Umpama nanti bisa gedung ini terbakar, ada yang meninggal, tentu karyawannya kan harus diasuransikan ya. Jadi perlu diasuransikan. Kemudian yang keenam, biaya listrik adalah biaya penerangan untuk proses produksi dan biaya untuk menyalakan mesin produksi. Jadi di sini ya, ini umpama untuk menjalankan mesin ini ya, ada mesin yang untuk menghidupkannya perlu pemanasan dulu ya. Ini ada biayanya, gitu dia nanti ya, ada biayanya, baru dia nanti berproduksi. Jadi hidupkan mesin dulu, kayak kita lah mobil kan, kita hidupkan mesin dulu kan, nggak langsung hidup mobil terus langsung pergi kan, nggak ya. Hidup mobil tunggu dulu sebentar gitu. Nah, ini pun nanti di sini ada biaya menghidupkan mesin ya, produksi, menyalakan mesin produksi, dan biaya penerangan ya, lampu-lampu yang ada di sini. Ini kan semua ada tenaga listriknya. Nah, ini nanti baru kita sisihkan semuanya masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Jadi nanti kalau kita umpama udah kerja baru kita tahu ya, oh rupanya ini itemnya banyak sekali ya. Kemudian yang B, penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya overhead pabrik dapat dibagi menjadi 3 ya. Biaya overhead pabrik dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ya, biaya overhead pabrik tetap. Biaya overhead pabrik tetap. Kemudian yang kedua, biaya overhead pabrik variabel.
Kemudian yang ketiga, biaya overhead pabrik semi variabel. Jadi dia nanti ada 3 ya. Kalau kita lihat dari sudut volume menurut perilakunya. Jadi perilakunya ada yang tetap, ada yang variabel, ada yang semi variabel. Jadi kalau biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead yang tidak berubah dalam kisaran tertentu pada perubahan volume kegiatan tertentu. Contohnya umpama depresiasi mesin. Kalau depresiasi mesin memang kita satu hari pakai 20 jam, ya tetap 20 jam gitu ya, atau 15 jam tetap. Tapi begitu banyak permintaan barang ya, karena mau lebaran, mesin ini pun harus digenjot ya, naik dia ininya, tapi naiknya kan dia tetap gitu ya, udah tentu turun deh gitu nanti. Jadi namanya dia biaya overhead pabrik tetap. Kemudian yang kedua tadi biaya overhead pabrik variabel adalah biaya overhead pabrik yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Jadi produksinya naik, biaya variabelnya juga naik, produksi turun, biaya variabelnya pun turun. Gitu. Kemudian yang ketiga, biaya overhead pabrik semi variabel adalah biaya overhead pabrik yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Nanti ini bisa kita lihat di textbook ya, pos-pos biayanya apa saja ya. Jadi gini, dalam satu produksi X sama produksi Y ini akan berbeda biaya variabelnya, biaya overhead pabriknya ya, karena produksinya beda. Apa yang diproduksikan gitu deh nanti ya. Jadi perilakunya juga bisa berbeda-beda. Kemudian kita masuk umpama contoh ya. Contoh kita gini ya, saya salin sedikit. Contoh PT Abadi ini ya, PT Abadi menentukan tarif BOP ditentukan di muka. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, ditentukan di muka itu maksudnya kita belum bisa memperhitungkan realisasinya nanti ya, tapi nggak kita hitung nggak bisa, karena ini ada pemesanan, harus kita mau nggak mau harus kita hitung ya. Nanti kalau di dalam akuntansi biaya ini ada namanya favorable, unfavorable ya. Kita targetkan sekian, rupanya di bawah ini untung, kita targetkan sekian, rupanya di atas, berarti dia rugi gitu dia nanti. Oke, di muka Januari, ini bulan Januari ya, Januari 2014, perusahaan membuat anggaran ya. Jadi kita gunakan anggaran BOP sebagai berikut. Ini nanti ya. Jadi di sini jenis biaya ini tetap atau variabel. Di sini jumlah gitu dan nanti ya. Jadi ada gini. Ini. Jadi biaya bahan baku. Biaya bahan baku. Ini kan langsung ya, sehingga dia tidak ada tetap, tidak ada variabel. Berarti jumlahnya di sini kalau kita mau hitung dia umpama 5 juta rupiah. Kemudian biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung. Dia tidak ada variabel, tidak ada tetap ya. Kecuali nanti waktu dia di overhead. Ya, ini 2.500.000. Kemudian biaya bahan penolong.
Ini ya sudah ditentukan oleh perusahaan tadi ya untuk membuat anggaran. Ini dibikinnya variabel, sini jumlahnya 1 juta. Kemudian biaya depresiasi pabrik. Udah ditetapkannya, ini adalah tetap. Maksudnya biaya overhead pabrik tetap. Ya. Ini ditentukannya ada 500.000. Kemudian biaya bahan bakar. Dia nyebutkannya variabel, ya. Kenapa variabel? Karena pemakaian bahan bakar ini tergantung besarnya jumlah produksi, baik turun maupun naik ya. Tergantung ini dia. Ditetapkannya ini 600. Kemudian biaya listrik. Biaya listrik ini sebutkannya variabel. Makin banyak kita pakai listrik, makin besar biayanya. Kemudian biaya reparasi. Biaya reparasi dan pemeliharaan. Ini ditentukannya variabel 500.000. Kemudian lain-lain. Ini dia sebutkan tetap 400.000. Kemudian biaya asuransi bangunan, ya. Bangunan itu tadi ya, kalau kita lihat bangunannya, ini dia sifatnya tetap 800.000. Kemudian biaya promosi. Ini dia sudah menetapkan variabel jumlahnya 1 juta. Kemudian lain-lain ya, ada lagi lain-lain. Lain-lain ini 1850. Lain-lain ini dia bikin tetap. Kalau tadi di sini pun tetap, ini pun tetap ya. Kemudian biaya tenaga kerja tak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung. Ini biaya tenaga kerja tidak langsung, ini dia sebut variabel. Ya, biaya asuransi, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya promosi, udah, promosi, biaya tenaga kerja tidak langsung, ini 1 juta, gitu ya. Kemudian lain-lain 1850. Kemudian ada biaya kesejahteraan, biaya kesejahteraan karyawan. Ini ya tetap jumlahnya 1050. Jadi ini udah ditetapkan oleh perusahaannya, udah ditetapkannya gini. Tinggal kita ngelompokkan aja. Kalau gitu biaya overhead pabrik tetap ini kita jumlahin sesuai dengan yang dibikinnya. Ini jumlahnya 4.600.000. Kemudian biaya overhead variabel ya. Variabel ini 4,5. Gitu dia. Jadi kalau nggak ditentukan gini ya, kalau ada orang mau pesen barang, macam mana kita mau menghitungnya? Ya. Memang dalam perhitungan ini ya pasti nanti ada perbedaannya antara realisasi dengan anggaran. Ini kan kayak dia nyusun anggaran dulu, maka membuat anggaran BOP. Ini dia. Anggaran BOP. Jadi kan kalau anggaran itu kan nyusunnya kan di depan, ya. Di depan baru kita
realisasinya. Nanti realisasinya macam mana kita hitung lagi, ya. Kita hitung lagi ini untuk memperkenalkan, oh begini dia rupanya biaya-biaya itu, ya. Kalau enggak nanti ada orang memesan barang, kita nggak bisa menentukan berapa harga jualnya, ya. Bisa ngerti ini kan? Kalau kita nanti ada pesan barang kan kita nggak tahu berapa harga jualnya. Yang jelas pasti nanti ada perbedaan antara anggaran dengan realisasi. Nanti judulnya selisihnya itulah namanya favorable, unfavorable. Jadi ada yang menguntungkan, ada juga sebagai kerugian apabila realisasi lebih besar daripada anggaran. Kemudian berikutnya yang C. Yang C, penggolongan biaya overhead pabrik dalam hubungannya dengan departemen. Dilihat dari hubungannya dengan departemen-departemen yang ada dalam perusahaan. Biaya overhead pabrik dapat dikelompokkan menjadi 1. Biaya overhead pabrik langsung. Jadi 1. Biaya overhead pabrik langsung. Yang kedua, biaya overhead pabrik tidak langsung. Ini ada 2 ya. Biaya overhead pabrik langsung departemen. Ya, ini biaya overhead langsung departemen. Ini biaya overhead langsung departemen. Biaya overhead langsung departemen adalah biaya overhead pabrik yang terjadi pada departemen tertentu dalam perusahaan dan manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh departemen tersebut. Contoh, departemen produksi ada biaya gaji dan mandor. Ya. Kemudian yang kedua, biaya overhead pabrik tidak langsung departemen adalah biaya overhead pabrik yang dikeluarkan di mana manfaatnya dapat dinikmati lebih dari satu departemen. Contoh, biaya depresiasi, pemeliharaan dan asuransi pabrik. Itu dia nanti ya. Jadi kita menentukan dulu variabel sama tetap ya, supaya kita nanti waktu menghitung harga jual jangan sampai salah ya. Maka perlulah ini dulu kita ketahui dulu ini ya. Oke, saya kira kita sampai sini dulu sesi pertama ini, nanti kita lanjut ke sesi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.